Hujan mengguyur jendela. Angin menderu di luar. Di dalam, rumah berderit pelan, seperti Nina Bobo yang familiar. Aku meringkuk lebih dalam di kursi malas. Buku tergeletak tak terbaca di pangkuanku. Rasa kantuk datang, tapi aku menahannya, menikmati kesendirian malam. Jam kakek di lorong berdentang 2 kali, suaranya bergema di seluruh rumah yang sunyi. Jam 2 pagi. Kelopak mataku terasa berat, tapi rasa gelisah yang aneh membuatku tetap terjaga. Aku melirik ke arah dapur, pintunya diselimuti bayangan. Hanya imajinasiku, pikirku, menekan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Aku memejamkan mata, berusaha untuk rileks. Hujan terus turun dengan ritme yang stabil di jendela, irama yang menenangkan yang biasanya membuatku tertidur. Namun, malam ini, hujan tidak banyak menenangkan keresahan yang tumbuh di dalam diriku. Saat aku hampir tertidur, sebuah suara jelas dan tajam menembus kesunyian. "Apakah itu kamu, sayang?" Mataku langsung terbuka. Suara itu tidak salah lagi membuatku merinding. Tidak mungkin. Ibuku sudah tiada selama 5 tahun. Aku duduk terpaku, jantungku berdebar kencang. Suara itu, lembut dan familiar, sepertinya berasal dari dapur. Dapur, tempat ibuku menghabiskan waktu berjam-jam, tawanya dan senandungnya yang lembut memenuhi udara. Sekarang, hanya ruang kosong yang bergema. Atau bukan? "Halo?" Aku memanggil, suaraku gemetar, hening. Hanya hujan yang tak henti-hentinya yang menjawabku. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa itu hanya angin mempermainkanku. Khayalan dari pikiranku yang lelah. Tapi jauh di lubuk hatiku, rasa takut yang dingin mulai tumbuh. Aku memaksakan diri untuk berdiri, kakiku gemetar. Perlahan, aku bergerak menuju dapur. Setiap langkah ragu-ragu, seolah-olah udara di sekitarku menjadi tebal dan berat. Saat aku sampai di ambang pintu, angin dingin membuatku menggigil. Dapur gelap, kecuali secercah cahaya bulan yang menerangi lantai keramik. "Ibu," aku berbisik, suaraku tercekat di tenggorokan. Keheningan menyelimuti, berat dan menyesakkan. Aku menyalakan lampu. Lampu neon menyala, memperlihatkan benda-benda dapur yang familiar dan biasa. Meja dapur kosong, piring-piring yang tertata rapi. Tidak ada yang aneh. Aku mengamati ruangan itu, mencari tanda, penjelasan apapun untuk suara yang kudengar. Apakah pikiranku mengkhayalkan suara ibuku karena kesedihan, karena kerinduan yang mendalam? Atau ada hal lain yang terjadi di sini? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang menakutkan. Bagian 4. Konfrontasi. Setiap detik berlalu, keheningan semakin mencekam. Aku hampir bisa merasakan kehadiran sesuatu, tak terlihat, tak terdengar, namun tak dapat disangkal ada di sana. Rasa dingin menjalari tulang punggungku, meskipun cahaya dapur terasa hangat. Indra perasaku terasa lebih tajam. Setiap deret dan erangan rumah terdengar lebih keras, setiap bayangan tampak menyeramkan. Aku tahu aku harus kembali, mundur ke tempat yang dianggap aman di kursi malasku, dan menganggap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, kekuatan yang tidak diketahui mendorongku maju, menuju inti misteri yang mengerikan. Tanganku gemetar saat aku meraih untuk membuka pintu lemari makan. Jantungku berdebar kencang seperti burung yang terperangkap. Engselnya berderit, suaranya memekakkan telinga dalam kesunyian. Rak-rak kosong menyambutku. Aku mengintip ke dalam kegelapan di dalamnya. Napasku tercekat di tenggorokan. Di sana, di bagian paling belakang lemari, aku seperti melihat cahaya redup, gerakan yang samar. Bagian 5, keheningan yang mencekam. "Ibu?" Suaraku nyaris seperti bisikan. Cahaya itu semakin terang, dan untuk sesaat aku berani bersumpah aku melihat siluet sesosok tubuh, familiar, namun entah bagaimana tampak terdistorsi, diselimuti kegelapan. Kemudian, secepat kemunculannya, ia menghilang. Lampu dapur berkedip sekali lagi dan kemudian menjerumuskan ruangan itu ke dalam kegelapan. Aku berdiri membeku, jantungku berdebar kencang, suara darahku berdesir di telingaku. Keheningan memekakkan telinga, penuh dengan kata-kata yang tak terucap dan teror yang tak terlihat. Meraba-raba ponselku, aku menyalakan senter, sinarnya menembus kegelapan. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya gema suara, sisa-sisa ingatan, dan perasaan yang mengganggu bahwa aku tidak sendirian.